masa kecilnya Rasulullah SAW. Wulida Sayyidul Mursalin Nabiuna Muhammadin SAW lisi ibani Hashim di Makkah fi sabihati yaumal isnain. Rasulullah SAW dilahirkan di sebuah celah di antara dua bukit miliknya Bani Hashim di kota Mekah. Pada pagi hari, tepatnya hari Senin 9 Rabiul Awal menurut pengarang kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, yaitu pada tahun gajah. Lahirlah Rasulullah SAW, anugerah bagi alam semesta ini, manusia terbaik, manusia termulia, lebih mulia dari seluruh alam semesta ini. Makhluknya Allah terbaik, bahkan kemuliaannya lebih tinggi dari seluruh malaikat. Rasulullah SAW lahir dalam kondisi yatim. Rasulullah lahir dari rahim wanita yang bernama Aminah. Ketika lahir Rasulullah, maka Siti Aminah, ibundanya Nabi, mengutus seseorang untuk menyampaikan berita gembira ini kepada kakeknya Nabi. Kakeknya Nabi namanya Abdul Muthalib. Ketika mendengarkan kabar itu, maka gembira luar biasa Abdul Muthalib. Kenapa gembira luar biasa? Karena kehadiran Muhammad SAW ini sebagai pengganti dari Abdullah yang sudah wafat. Abdullah adalah putranya Abdul Muthalib yang paling dicintai, yang paling ia senangi. Maka ketika lahirnya Rasulullah, ia merasa bahagia. Apalagi Rasulullah ini sangat tampan, rupawan, ganteng. Maka ini mengobati hatinya Abdul Muthalib yang ditinggal wafat anaknya, yaitu Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW. Maka Abdul Muthalib pun datang menuju rumahnya Aminah. Pada waktu itu Rasulullah SAW masih cabang bayi, baru lahir. Abdul Muthalib mendatangi rumahnya Siti Aminah, membawa cucunya yang baru lahir dan dibawa ke dalam Ka'bah. Wada'allaha wa syakarallahu. Di dalam Ka'bah itu Abdul Muthalib berdoa dan bersyukur kepada Allah. Timbul pertanyaan, bukankah kakeknya Rasulullah itu menyembah berhala? Kenapa kok masuk Ka'bah dan bersyukur kepada Allah? Jawabannya, orang Arab jahiliyah pada waktu itu mengakui kalau Allah itu ada. Mereka mengakui Allah menciptakan langit dan bumi, tetapi mereka itu ketika diajak beribadah kepada Allah saja mereka tidak mau. Mereka menjadikan Lata, Uzza, Hubal sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Faktara lahu ism Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdul Muthalib, sang kakek, memberi nama cucunya dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal ism lam yakun ma'rufan fil Arab. Dan pada waktu itu teman-teman, hampir tidak ada atau jarang ada orang Arab jahiliyah yang memiliki nama Muhammad. Wa khatanahu yauma sabihi. Maka Abdul Muthalib menghitan cucunya, menghitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Jadi, yang mengkhitan Nabi adalah kakeknya, dan yang memberi nama Nabi juga kakeknya, Abdul Muthalib. Baik, kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, setelah Rasulullah disusui oleh Aminah ibundanya kurang lebih 1 minggu, kemudian setelah itu Rasulullah SAW disusui oleh seorang wanita yang bernama Suwaibah. Siapa Suwaibah itu? Suwaibah adalah mantan budaknya Abu Lahab. Jadi, Abu Lahab itu pamannya Rasulullah SAW. Wa kanat qad ardo atqabalahu Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang mana Suwaibah ini sebelumnya juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Kita tahu Rasulullah SAW punya paman. Di antara pamannya Nabi adalah Hamzah bin Abdul Muthalib yang nantinya mendapat gelar singanya Allah dan Rasulnya. Wardo'at ba'dahu Abu Salamah. Dan setelah Rasulullah nanti, Suwaibah menyusui lagi, yaitu sahabat Nabi yang bernama Abu Salamah. Jadi Suwaibah adalah wanita yang pertama menyusui Rasulullah setelah ibu kandungnya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan kaum Arab Mekah pada waktu itu, mereka mencari wanita dari pedalaman untuk menyusui bayi-bayi mereka. Jadi begini, dulu di Mekah itu sering terjadi wabah. Maka kebiasaan orang Mekah dulu itu, setiap bayi-bayinya baru lahir, maka dicarikan ibu susu bagi bayi mereka. Dan pada zaman jahiliyah dulu itu ada suku yang namanya Bani Sa'ad. Yang mana suku ini terkenal wanita-wanitanya menjadi tukang susu, yang menyusui bayi-bayi yang baru lahir. Untuk apa? Karena mereka cari upah, jasa penyusuan bayi. Maka wanita-wanita Bani Sa'ad ini keluar dari pedalaman lembah-lembah menuju kota Mekah.
Tujuannya mencari bayi-bayi untuk disusui dan mendapatkan gaji dari keluarga si jabang bayi. Maka apa yang terjadi? Berangkatlah wanita-wanita Bani Sa'ad ke kota Mekah. Di antara yang berangkat itu adalah Halimah As-Sa'diyah. Maka bayi-bayi yang ada di kota Mekah berjajar-jajar untuk dicarikan ibu susu. Kemudian datanglah wanita-wanita Bani Sa'ad melewati Rasulullah. Mereka mencari bayi yang untuk disusui dan dapat upah dari keluarga si jabang bayi. Ketika Muhammad kecil SAW disodorkan ke wanita-wanita tukang susu itu, maka wanita-wanita tukang susu itu bertanya, "Ini siapa?" "Oh, ini Muhammad." "Siapa bapaknya?" "Oh, bapaknya sudah wafat. Anak ini sudah yatim." SAW. Maka ibu-ibu yang mau menyusui tadi itu tidak mau, menolak Nabi untuk disusui, cari bayi yang lain. Ketika dapat bayi lain, dibawa pulang. Datang lagi wanita tukang susu, Aminah menawarkan Rasul kepadanya. "Ini anakku Muhammad, susuilah." Terus ditanya siapa bapaknya. "Dia anak yatim, ayahnya sudah meninggal sebelum ia lahir." Mereka pun menolaknya, tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena tujuan mereka datang ke kota Mekah, cari bayi untuk disusui itu supaya dapat gaji, dapat upah. Sedangkan Rasulullah ini tidak punya ayah. Artinya miskin, yatim. Makanya mereka pada menolaknya. Setiap kali disodorkan Rasulullah tidak mau wanita-wanita ini. Cari bayi yang lain, dapat pulang. Datang lagi wanita-wanita yang lain, ditawarkan Rasulullah, disusui dan dikasih upah, tetap tidak mau. Karena ini anak yatim, upahnya pasti sedikit. Cari bayi yang lain, sampai akhirnya tidak ada yang mau menyusui Rasulullah. Kemudian ada wanita namanya Halimah As-Sa'diyah. Disodorkan Rasulullah kepadanya. Sama kasusnya, ketika mengetahui Rasulullah yatim, maka Halimah Sa'diyah tidak mau. Terus dia coba cari bayi-bayi yang lain, ternyata bayi-bayi yang lain sudah tidak ada. Kenapa tidak ada? Sudah diambil teman-teman yang datang lebih dulu. Akhirnya Halimah ini tidak ada pilihan. Kata suaminya Halimah, "Sudahlah, ambil saja anak yatim ini, Muhammad kecil ini, SAW. Ambillah, susuilah dengan ikhlas, barangkali anak ini membawa keberkahan bagi keluarga kita nantinya." Akhirnya Halimah As-Sa'diyah ini membawa Rasulullah untuk disusui. Itu pun awalnya terpaksa. Kenapa? Karena sudah tidak ada bayi yang disusui, sudah diambil oleh teman-temannya. Maka terpaksalah Rasulullah SAW diambil sebagai anak susuan dan dibawa ke pedalaman Bani Sa'ad. Lah ketika Rasulullah SAW ini sudah di tangan Halimah, maka ada hal-hal yang membuatnya takjub. Hal yang menunjukkan keberkahan dan menunjukkan kemukjizatan Rasulullah SAW. Yang mana kita tahu Halimah ini datang terlambat dari teman-temannya. Karena hewan tunggangan Halimah As-Sa'diyah ini lemah jalannya, lambat, tidak bisa cepat. Tapi ketika Rasulullah ini didapat dan temannya sudah berangkat duluan, maka Allah kuasakan kepada hewan tunggangannya ini lari cepat, sampai akhirnya Halimah ini bisa menyalip teman-teman yang berangkat duluan. Keberkahan karena dia membawa bayi kecil Sayyidul Mursalin Muhammad SAW. Sekarang ingin saya sampaikan dulu kenapa atau apa alasannya orang-orang Mekah kok rela bayi-bayinya dibawa ke pedalaman untuk disusui wanita-wanita tukang susu. Apa alasannya? Pertama, tujuannya agar terhindar dari wabah di kota Mekah. Karena kan pada waktu itu sering ada wabah, maka anak-anak bayi dibawa ke pedalaman. Karena di pedalaman itu udaranya bersih, agar anak-anak mereka sehat. Yang kedua, agar bocah-bocah kecil ini nanti memiliki bahasa Arab yang kuat. Karena orang-orang di pedalaman itu bahasanya asli, fasohatul kalam, bahasa yang fusah. Sedangkan Mekah kan kecampuran, ada pendatang haji juga. Karena pada waktu Arab jahiliyah, mereka juga melaksanakan haji, sehingga banyak orang datang ke Mekah, jadi campur baur bahasanya. Itulah kenapa bayi-bayi mungil mereka dulu punya ibu susu. Baik, Rasulullah SAW waktu di lembah Bani Sa'ad, di rumah Halimah Sa'diyah, Rasulullah SAW memiliki saudara-saudara sesusuan. Di antara saudara-saudara sesusuan itu adalah Abdullah bin Harits, kemudian Anisa bintil Harits, kemudian Huzafa atau Huzama binti Harits yang dikenal dengan As-Syaimah. Mereka itu adalah saudara sesusuan dengan Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatal iman, ketika Rasulullah SAW kecil ada di rumah Halimah ini, terjadilah mukjizat-mukjizat yang luar biasa.
Hewan-hewan ternaknya Halimah yang aslinya kurus kering kerontang, semenjak Rasulullah di situ, hewan ternaknya menjadi seger-seger dan memiliki susu-susu yang sangat banyak sekali. Kambing-kambingnya penuh susunya semenjak ada Rasulullah di tempat itu. Bahkan tetangganya Halimah ini mengatakan kepada para budaknya, "Wahai para budak, gembalakan kambing-kambing kita di tempat biasanya kambing-kambingnya Halimah digembalakan." Heran mereka, kenapa kok kambingnya Halimah ini gemuk-gemuk dan memproduksi susu yang bagus-bagus? Iri semuanya. Itu karena di situ ada Rasulullah SAW. Maka suami Halimah melihat kejadian aneh itu dan sang suami mengatakan, "Wahai istriku, sesungguhnya anak yatim ini SAW datang ke keluarga kita membawa keberkahan." Coba antum bayangkan, Muhammad SAW umur 1 tahun, umur 2 tahun. Kan masa menyusui itu dari ketika lahir sampai 2 tahun. Itu masa menyusui. Coba kita bayangkan Rasulullah dari umur 1 tahun sampai umur 2 tahun itu jauh dari ibu kandung. Ayahnya sudah wafat, jauh dari keluarga besar, hidup terasing di lembah, di negeri lain. Bagaimana tidurnya Rasulullah pada waktu itu? Ketika Rasulullah umur 1 tahun setengah, 2 tahun, bagaimana tidurnya Rasulullah SAW? Coba bayangkan, coba. Dan akhirnya teman-teman, selesailah masa penyapian itu 2 tahun penuh. Lah Halimah ini mikir, ini anak semenjak ada di rumahku selalu datang keberkahan-keberkahan dari Allah. Akhirnya Halimah berpikir bagaimana Muhammad kecil ini tetap di rumahnya, meskipun sudah selesai masa penyapian. Akhirnya apa yang terjadi? Halimah As-Sa'diyah datang ke kota Mekah, menemui ibunda Rasulullah yang bernama Aminah. Maka Halimah berkata kepada ibunya Rasulullah, "Wahai Nyonya Aminah, ini anakmu sudah saya rawat selama 2 tahun. Sekarang sudah waktunya aku serahkan kepadamu. Tetapi izinkan aku tetap merawat anak ini. Jangan diambil dulu, biarkan dulu bersamaku. Aku akan rawat dia dengan baik, aku sayangi dia." Maksudnya Halimah As-Sa'diyah ini agar Muhammad ini tidak dikembalikan ke Mekah. Kata Aminah, ibunda Rasulullah, "Ya sudah, tidak apa-apa. Tetap anakku ini, Muhammad kecil ini bersamamu dulu, tidak apa-apa." Akhirnya umur 2 tahun, Rasulullah tidak jadi dikembalikan di kota Mekah, masih tetap tinggal bersama Halimah. Lah 2 tahun ini, Rasulullah sudah tumbuh menjadi seorang anak yang lucu, yang ganteng, bagus, luar biasa. Semua keindahan ada di Nabi. Keindahan fisik, keindahan akhlak, keindahan rambut, keindahan mata, keindahan tubuh, semua ada pada Rasulullah. Maka Rasulullah kecil ini sangat tampan, bagus, luar biasa, dari sisi akhlak maupun dari sisi jasad. Maka teman-teman, ketika Rasulullah SAW berumur 4 tahun, masih tetap di lembah Bani Sa'ad, terjadi peristiwa besar ikhwatal iman. Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Pada waktu itu Rasulullah SAW bermain sama saudara-saudara sesusuannya. Bermain-main, lari-lari. Kemudian datanglah malaikat Jibril menangkap Rasul, membaringkannya, kemudian membedah dadanya Rasulullah. Maka diambillah bagian yang kotor, tempatnya syaitan, kemudian dicuci dengan air zam-zam, kemudian dijahit kembali. Peristiwa itu dilihat oleh saudara-saudara sesusuan Rasulullah. Melihat kejadian itu, maka mereka langsung berlarian menuju sang ibu Halimah As-Sa'diyah dan mereka mengatakan, "Mata Muhammad, mata Muhammad. Muhammad mati, Muhammad mati, Muhammad mati. Wahai ibu, Muhammad mati." Maka Halimah kaget dan langsung mencari Rasulullah SAW yang masih kecil. Maka ketika Halimah mencari Rasulullah, ketemulah Rasulullah dan dalam keadaan lunglai, dalam keadaan pucat wajahnya. Maka Halimah As-Sa'diyah khawatir, karena kalau terjadi apa-apa sama anak ini, maka ia akan disalahkan sama Siti Aminah dan disalahkan Bani Hashim, keluarga besarnya Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Muhammad kecil diajak Halimah pulang ke kota Mekah, diserahkan kembali kepada Nyonya Aminah, Sayyidah Aminah. Diberikan ke orang tuanya, "Wahai Nyonya Aminah, anak ini sudah besar, sudah 4 tahun. Saya kembalikan kepada Anda." Karena khawatir ini, kalau ada apa-apa nanti disalahkan nyawa orang ini. Kalau seandainya tidak terjadi peristiwa itu, mungkin tidak dikembalikan. Maksudnya, terus dirawat sekian lama lagi. Tapi karena peristiwa itu, takut nanti disalahkan, takut nanti ada apa-apa pada Rasulullah, maka dikembalikan ke kota Mekah.
Maka ketika Rasulullah SAW berumur 4 tahun, Rasulullah kembali ke pangkuan ibunda tercinta Siti Aminah. Kemudian ikhwatal iman, apa kira-kira hikmahnya kenapa kejadian turunnya malaikat Jibril dan membedah dadanya Rasulullah? Terus dikeluarkan yang kotor dari atau tempatnya setan yang ada di hati itu. Dikeluarkan, dicuci oleh malaikat Jibril, dilihat oleh bocah-bocah kecil. Kenapa Allah memperlihatkan kejadian itu kepada bocah-bocah kecil? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah nanti ketika Rasulullah berumur 40 tahun dan diangkat menjadi Rasul, maka itu akan dibenarkan oleh bocah-bocah kecil yang melihat pada waktu itu. Dan terbukti nanti ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, bocah-bocah kecil yang hidup bersama Nabi di lembah itu nanti akan membenarkan. Oh, Muhammad itu Rasul. Tidak heran, kenapa? Karena waktu kecilnya dulu kita bermain-main sama dia, kita menjumpai kejadian aneh yang menimpa dia. Skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Rasulullah dibelah dadanya. Disaksikan bocah-bocah kecil karena ini menjadi pembenaran atas kerasulan Nabi nanti ketika Rasulullah sudah dewasa dan terbukti. Kemudian ikhwatal iman, umur 4 tahun Rasulullah kembali ke ibunya yang sangat menyayangi Nabi, mencintai Nabi, namanya Aminah. Ketika Rasulullah SAW umur 6 tahun ini, sang ibu mengajak Rasulullah SAW pergi ke kota Yastrib. Kota Yastrib adalah kota Madinah yang mana di situ ada kuburan bapaknya Nabi yang bernama Abdullah. Maka sang ibunda ini ingin mengajak buah hatinya. Ayo nak, pergi ke negeri Yastrib. Kita menziarahi makam ayahmu. Maka mereka diberi bekal oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ngasih dana, ngasih bekal untuk perjalanan Aminah. Dan Rasulullah SAW kecil dan juga bersama seorang budak, wanita hitam legam, keriting, masih ABG, namanya Ummu Aiman. Berangkatlah mereka bertiga, jalan-jalan-jalan, sampailah mereka ke makam sang ayah. Mereka menziarahi makam Abdullah putra Abdul Muthalib. Kemudian ikhwatal iman, setelah mengunjungi makam sang ayah, maka balik ke Mekah. Di perjalanan, di antara Mekah dan Madinah, ada tempat namanya Abwa. Di tempat Abwa itulah ibunda Rasulullah Aminah sakit keras dalam perjalanan. Terus wafat ibunda Rasulullah di Abwa. Rasulullah sedih, menangis, baru saja bertemu dengan ibundanya, belum lama. Dari umur 4 tahun ke 6 tahun. Tapi qadarullah sudah harus berpisah. Akhirnya Aminah dimakamkan di tempat itu, Abwa, antara Madinah dan Mekah, dikubur di situ. Sehingga Rasulullah ketika umur 6 tahun, Rasulullah dalam kondisi yatim piatu. Ibunya wafat, ayahandanya wafat, Rasulullah sendirian pada waktu itu. Perhatikan, ketika pulang dari Madinah atau tempat dari wafatnya ibunda Aminah, sampai ke Mekah hanya berdua bersama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini budak yang masih ABG. Kalau sekarang mungkin SMP. Tapi dia menyayangi Nabi luar biasa. Maka Rasulullah diajak sama Ummu Aiman pulang dari Abwa dan melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kita tahu padang pasir, gersang, jalanan terjal luar biasa. Berjalan berdua sama-sama masih kecil. Tapi Ummu Aiman sangat menyayangi Nabi. Dan Nabi pun sangat memuliakan Ummu Aiman. Sesampainya di kota Mekah, maka ketemu sama sang kakek Abdul Muthalib. Di mana ibumu ya Muhammad, cucuku? Muhammad kecil menangis. Rasulullah sedih, ibunya meninggal saat pulang dari makam ayahnya. Abdul Muthalib sangat sedih melihat cucu kesayangannya. Ditinggal wafat ayahnya, ditinggal wafat ibundanya. Rasulullah langsung didekap sama sang kakek. Abdul Muthalib menangis dan mengatakan, wahai cucuku, kau yatim piatu. Akulah yang akan menjagamu. Maka sang kakek ini sangat menyayangi cucunya karena sangat kasihan. Kasihan kepada Muhammad SAW. Maka Muhammad SAW sangat-sangat dirawat, dipelihara, dimuliakan oleh sang kakek. Bahkan Abdul Muthalib ini punya tempat khusus di naungan Ka'bah. Tidak ada orang yang berani duduk di situ. Biasanya Abdul Muthalib duduk di situ terus dikelilingi putra-putranya, paman-paman Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW ini datang ke area Ka'bah situ, maka Muhammad SAW waktu kecil kurang lebih umur 6 tahun itu duduk di tempat khusus miliknya sang kakek, tempat khusus miliknya Abdul Muthalib. Maka paman-paman Nabi yang banyak itu ketika melihat Nabi duduk di tempat itu, langsung meraih tangannya Nabi, diajak, jangan di sini wahai ponakanku.
Jangan di sini nak, jangan di sini nak, ini milik eyangmu. Agar tidak duduk di situ, ditarik-tarik Rasulullah itu, tangannya ditarik. Ketika kondisi itu datang Abdul Muthalib. Abdul Muthalib melihat cucunya ditarik oleh paman-pamannya. Maka Abdul Muthalib sang kakek berkata kepada paman-paman Nabi. Abdul Muthalib mengatakan, "Da'u, tinggalkan, biarkan cucuku ini sesuka hatinya, tidak apa-apa." Padahal tidak ada yang berani. Cucu-cucunya yang lain tidak ada yang berani duduk di tempat khusus miliknya sang kakek. Karena Abdul Muthalib itu sayang sama Nabi. Akhirnya Abdul Muthalib duduk, kemudian Rasulullah SAW duduk bersama Abdul Muthalib di tempat itu. Kemudian Abdul Muthalib mengusap-ngusap punggungnya Nabi dan berkata, "Fadallahi innallahu la sya'lan." Demi Allah, cucuku ini nanti punya perkara yang besar. Dan itu terbukti nanti cucunya jadi Nabi. Dipilih oleh Allah dari semesta alam ini. Ikhwatal iman, ketika Rasulullah SAW umur 8 tahun. Terjadilah apa yang terjadi, yaitu wafatnya sang kakek. Sang kakek Abdul Muthalib wafat. Lah sebelum wafat Abdul Muthalib sempat berwasiat. Abdul Muthalib ini mengatakan kepada Abu Thalib adalah pamannya Nabi. "Kalau nanti aku mati," kata Abdul Muthalib, "maka yang merawat Muhammad adalah engkau Abu Thalib." Pamannya Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh sang kakek, sejak umur 8 tahun itulah Rasulullah berpindah dari Abdul Muthalib kepada Abu Thalib. Abu Thalib ini orangnya baik. Rasulullah disayangi sama Abu Thalib, dicintai Abu Thalib. Rasulullah dirawat Abu Thalib, diberi nafkah sama Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib lebih memuliakan atau lebih mengutamakan keponakannya ini, yaitu Muhammad SAW, daripada anak-anaknya sendiri. Baik sekali Abu Thalib itu. Dan Abu Thalib ini merawat, melindungi Nabi sampai nanti Nabi berumur 50 tahun nanti. Karena nanti ketika Nabi umur 50 tahun itu, Abu Thalib wafat. Berarti dari umur 8 tahun sampai umur Nabi 50 tahun, Nabi selalu dijaga, dilindungi oleh paman yang bernama Abu Thalib. Bahkan ketika Nabi berumur 40 tahun diangkat jadi Rasul, disakiti oleh orang kafir Quraisy, maka pamannya ini pasang badan. Padahal dia kafir, tidak masuk Islam, tapi dia mencintai Nabi, menyayangi Nabi, itulah Abu Thalib. Maka kemudian ketika Nabi berumur 8 tahun setelah ditinggal wafat oleh sang kakek, Nabi dirawat pamannya Abu Thalib. Disayangi, dicintai, dikasih nafkah seperti anak kandungnya sendiri. Sampai Rasulullah SAW umur 12 tahun. Pada umur 12 tahun ini, Rasulullah SAW diajak sang paman belajar bisnis pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Karena kebiasaan orang Arab jahiliyah dulu itu berdagang dari Makkah ke negeri Syam. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka melakukan perjalanan dagang musim panas, musim dingin. Kalau musim dingin pergi ke Yaman, kalau musim panas pergi ke negeri Syam. Lah pada waktu itu Rasulullah berumur 12 tahun. Diajak sang paman pergi ke negeri Syam, negeri Palestina, negeri Romawi pada waktu itu. Karena dulu masih Romawi, Kristen. Di negeri Palestina pada waktu itu, di sana ada ahli kitab Kristen, ada Yahudi. Maka sampailah di tempat di kota namanya Busra. Busra ini ada di daerah kawasan Syam pada waktu itu. Maka apa yang terjadi? Rasulullah SAW dan rombongan kafilah-kafilah dagang orang-orang Arab itu melewati gereja Kristen. Di situ ada pendeta. Pendeta itu namanya Bahiro, atau nama yang lain Gergis. Nama latinnya Gergis, nama Arabnya Bahiro. Apa yang terjadi? Dia, pendeta Bahiro, ketika melihat Muhammad kecil, ketika umur 12 tahun ini ada yang aneh. Bahiro ini kan pendeta, rahib. Dia paham Injil, paham Taurat. Dia melihat ada tanda-tanda kenabian yang ada pada anak ini, seperti yang dicantumkan dalam Injil. Penasaran dia. Biasanya hilir mudik kafilah dagang orang Arab, tidak pernah ini Bahiro ini mikir yang aneh-aneh. Tapi khusus ketika Rasulullah ikut sama kafilah dagang ini, dilihat sama pendeta ini ada kejadian aneh. Ada tanda-tanda yang aneh. Maka Bahiro ini penasaran. Maka dia membuat jamuan hidangan makan. Setelah itu mengundang kafilah dagang dari Arab, rombongannya Rasul dan pamannya tadi, untuk masuk ke kediamannya pendeta dan makan di situ. Setelah dijamu, dilihat bocah kecil tadi mana kok tidak kelihatan. Tidak ada ternyata Rasulullah. Maka pendeta Bahiro berkata, "Wahai orang-orang Arab, suruh teman-temanmu masuk semuanya. Sepertinya ada yang belum lengkap.
Maka orang-orang Quraisy mengatakan, sudah lengkap wahai pendeta, wahai rahib, tidak ada lagi yang tersisa. Maka kata Bahiro, coba cek lagi, barangkali ada temanmu yang ketinggalan. Setelah dicek, oh iya, ada anak kecil namanya Muhammad ada di luar. Kata Bahiro, oh suruh masuk dia itu. Lah memang Bahiro ngasih jamuan, tujuannya ya anak kecil ini. Akhirnya Rasulullah SAW disuruh masuk. Rasulullah ada di jamuan itu, di ruangan itu, maka diperhatikan sama Bahiro. Diperhatikan bocah kecil ini, ada tanda-tanda kenabian di situ. Maka dilihat, setelah itu Bahiro berkata, hai orang-orang Quraisy, siapa anak kecil ini? Siapa bapaknya anak kecil ini? Maka Abu Thalib mengatakan, haza ibni. Ini adalah anakku, kata Abu Thalib. Maka Bahiro mengatakan, la, tidak mungkin kamu bapaknya dan tidak mungkin anak ini punya bapak. Anak ini pasti yatim. Sudah ditebak duluan sama Bahiro. Karena Bahiro tahu tanda-tanda kenabian itu. Maka baru kata Abu Thalib, iya dia ini memang bukan anakku, tapi dia adalah anak dari saudaraku yang sudah wafat. Dia ini keponakanku, aku yang merawatnya. Maka Bahiro mengatakan, segera kamu bawa pulang keponakanmu ini ke negeri Mekkah. Jangan sampai diteruskan ke negeri Syam. Karena kalau sampai keponakanmu itu kamu bawa ke negeri Syam dan orang-orang Yahudi melihatnya, saya khawatir orang-orang Yahudi akan menyakiti atau membunuh bocah kecil ini. Ajak pulang bocah kecil ini. Akhirnya Abu Thalib menyuruh orang mengajak pulang Rasulullah kembali ke negeri Mekkah. Di situ ada pengakuan dari seorang pendeta Nasrani yang bernama Bahiro. Nah,